Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah kami yang beranggotakan Helva Julia dengan NIM 3421110, Diana Rahmawati dengan NIM 3421095, dan Ratna Wilis 3421116. Saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu pengertian zakat. Zakat merupakan kata dasar atau masdar dari zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Zakat berarti dari segi fikih sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Berdasarkan pengertian tersebut, maka zakat tidak sama dengan donasi, sumbangan, atau sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban Muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, dan cara perhitungannya sesuai dengan yang diatur oleh Allah dan Rasul-Nya. Dasar hukum dari zakat adalah yang pertama, PSAK 109, Bawah ayat 103, Ar-Rum ayat 39. Wakaf menurut bahasa adalah walqaf atau al-habs atau menahan. Al-waqaf adalah bentuk masdar dari kalimat waqfu asya'i yang berarti menahan sesuatu. Wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan atau pemilikan, lalu dijadikan manfaatnya berlaku untuk umum. Menahan barang yang diwakafkan dimaksudkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk jual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, atau dipinjamkan. Sedangkan pemanfaatannya dengan menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan. Dalam hukum Islam, wakaf berarti penyerahan suatu hak milik yang tahan lama kepada seseorang atau nazir, penjaga wakaf, baik berupa perorangan maupun badan pengelola, dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan ajaran Islam. Dasar hukumnya yang pertama adalah surat Al-Hajj ayat 77, Surah Al-Imran ayat 92, dan Surah Al-Baqarah ayat 261. Baiklah, saya Diana Rahmawati, NIM 3421095, akan menjelaskan materi tentang syarat dan kewajiban zakat dan wakaf. Kewajiban zakat. Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap umat Islam bagi yang memiliki harta yang cukup. Adapun syarat-syarat zakat, yang pertama, Islam. Orang yang mengeluarkan zakat hanya dikenakan kepada orang-orang yang beragama Islam saja. Yang kedua, merdeka. Seseorang yang wajib berzakat merupakan orang yang telah merdeka atau mencukupi dan sudah memenuhi syarat mengeluarkan zakat. Yang ketiga, kepemilikan sempurna. Harta yang hendak dizakati hendaklah dimiliki dan dikawal sepenuhnya oleh orang Islam yang merdeka. Yang keempat, merupakan hasil usaha yang baik. Zakat harus berasal dari pendapatan yang baik. Yang kelima, cukup nisab. Nisab adalah batas minimum yang menentukan sesuatu harta itu wajib dikeluarkan atau tidak. Yang keenam, cukup haul. Haul tersebut sudah dimiliki selama setahun. Selanjutnya, kewajiban wakaf. Pada dasarnya, hukum wakaf adalah sunnah. Adapun kewajiban penerima wakaf, yang pertama, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. Yang kedua, menjaga dan mengelola harta benda wakaf. Yang ketiga, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf. Dan yang keempat, melaporkan pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mengembangkan harta wakaf. Adapun syarat-syarat wakaf, yang pertama, wakif, yaitu seseorang yang menyerahkan harta kepunyaannya sendiri. Yang kedua, nazir, yaitu orang yang diberi tanggung jawab
penuh untuk mengurus dan memelihara benda yang diwakafkan. Yang ketiga, harta benda yang dimiliki. Barang dalam ketentuan wakaf yang sesuai ajaran Islam dapat berupa jenis benda yang bergerak maupun tidak bergerak. Yang keempat, ikrar wakaf. Pengucapan ikrar harus dilakukan di depan pejabat yang bertugas membuat akta ikrar wakaf dan 2 orang saksi. Yang kelima, pemanfaatan harta benda. Wakaf harus memiliki tujuan yang jelas untuk memastikan bahwa pemanfaatan harta benda tidak menyimpang dari ajaran Islam. Yang keenam, jangka waktu. Harta yang sudah diwakafkan sebaiknya memang tidak dibatasi waktunya agar dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Tujuan dan fungsi zakat dan wakaf. Adapun tujuan zakat yaitu dalam Islam, zakat bertujuan untuk membantu kaum fakir miskin dan duafa yang membutuhkan. Zakat juga bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial, mendorong persatuan dan kesatuan, serta menjaga kestabilan sosial. Dalam arti lain, zakat merupakan wujud solidaritas sosial dalam agama Islam yang menuntut kepedulian umat Islam terhadap sesama yang membutuhkan. Adapun fungsi zakat, yang pertama, wujud keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wujud rasa syukur terhadap nikmat Allah. Yang ketiga, menghilangkan sifat rakus dan materialistis. Yang keempat, membersihkan harta yang dimiliki. Yang kelima, menumbuhkan solidaritas, dan yang keenam, membangun kesejahteraan umat. Selanjutnya, tujuan wakaf. Tujuan wakaf adalah agar kalangan muslim saling bekerja sama, bahu-membahu, dan saling kasih sayang. Wakaf dianggap dapat memelihara berbagai kepentingan publik, kehidupan masyarakat, dan mendukung sarana dan prasarana masyarakat secara berkelanjutan. Adapun fungsi wakaf, yang pertama, fungsi ekonomi. Salah satu aspek yang terpenting dari wakaf adalah keadaan sebagai suatu sistem transfer kekayaan yang efektif. Yang kedua, fungsi sosial. Apabila wakaf diurus dan dilaksanakan dengan baik, maka berbagai kekurangan dalam fasilitas dalam masyarakat akan lebih mudah diatasi. Yang ketiga, fungsi ibadah. Wakaf merupakan satu bagian ibadah dalam pelaksanaan perintah Allah Subhanahu wa taala serta memperkokoh hubungan dengannya. Dan yang keempat, fungsi akhlak. Wakaf akan menumbuhkan akhlak yang baik, di mana setiap orang rela mengorbankan apa yang paling dicintainya untuk satu tujuan yang lebih tinggi daripada kepentingan pribadinya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya Ratna Wilis, NIM 342116. Di sini saya akan melanjutkan presentasi materi dari kelompok 10, yang mana materinya itu jenis-jenis zakat dan wakaf. Materi yang pertama yaitu jenis-jenis zakat. Jenis-jenis zakat yang pertama yaitu adalah zakat fitrah atau disebut juga dengan zakat jiwa. Artinya, zakat yang digunakan untuk mensucikan badan atau jiwa. Dengan kata lain, membayar zakat fitrah merupakan kewajiban bagi setiap muslim, baik kaya atau miskin, laki-laki dan perempuan, tua dan muda, merdeka atau hamba, untuk mengelola sebagian dari makanan pokok menurut syariat agama Islam setelah mengerjakan puasa bulan Ramadan pada setiap tahunnya. Besar zakat yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sesuai penafsiran terhadap hadis, yaitu sebesar 1 sa atau kira-kira setara dengan 3, liter atau 2,5 kilogram makanan pokok yang dikonsumsi di daerah yang bersangkutan. Yang zakat selanjutnya itu adalah zakat mal atau disebut juga dengan zakat harta. Harta-harta yang termasuk zakat mal diantaranya itu adalah harta perniagaan, emas dan perak. Yang ketiga yaitu perniagaan pada badan usaha yang berbentuk syirkah atau kerjasama. Maka jika semua anggota syirkah beragama Islam, zakat dikeluarkan lebih dulu sebelum dibagikan kepada pihak-pihak yang bersyirkah. Tetapi jika anggota syirkah terhadap orang-orang non-muslim, maka zakat hanya dikeluarkan dari anggota syirkah muslim saja apabila jumlahnya lebih dari nisab. Cara menghitung zakat kekayaan yang dimiliki badan usaha tidak akan lepas dari salah satu atau lebih dari 3 bentuk di bawah ini. Yang pertama, kekayaan dalam bentuk barang. Yang kedua, uang tunai. Yang ketiga, piutang. Maka yang dimaksud dengan harta perniagaan yang wajib dizakati adalah yang harus dibayar atau jatuh tempo dan pajak.
Pada harta perniagaan, modal investasi yang berupa tanah dan bangunan atau lemari etalase pada toko-toko dan lain-lain tidak termasuk harta yang wajib dizakati sebab termasuk ke dalam kategori barang tetap yang tidak berkembang. Yang keempat adalah hasil pertanian, yang kelima hasil profesi, yang keenam saham dan obligasi, yang ketujuh undian dan kuis berhadiah, yang kedelapan hasil penjualan rumah atau properti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis wakaf. Wakaf yang pertama yaitu wakaf ahli, keluarga atau khusus. Wakaf ahli merupakan wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu, seseorang atau lebih dari satu pihak, baik keluarga wakif atau bukan. Yang selanjutnya yaitu wakaf selanjutnya yaitu wakaf khairi. Wakaf khairi yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama atau kemasyarakatan atau kebajikan umum. Seperti wakaf diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan untuk anak yatim, dan lain sebagainya. Wakaf ini ditunjukkan kepada umum dengan tidak terbatas penggunaannya mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Materi selanjutnya yaitu aspek akuntansi dari zakat dan wakaf. Akuntansi zakat. Akuntansi zakat adalah proses perhitungan dan pengukuran harta wajib zakat untuk menentukan jumlah zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki dari harta yang dimiliki, kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima zakat atau mustahik seperti yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Perlakuan akuntansi zakat mengacu pada PSK 109. Ruang lingkupnya hanya untuk amil yang menerima dan menyalurkan zakat dan infak dan sedekah. Jurnal-jurnal yang terdapat pada akuntansi zakat diantaranya itu jika penerimaan zakat diakui pada saat kas atau aset non-kas diterima dan diakui sebagai penambah dana zakat, maka jurnalnya itu adalah kas didebit dan aset non-kas didebit pada penerimaan zakat di kredit. Yang kedua yaitu jika muzaki menentukan mustahik yang menerima penyaluran zakat melalui amil, maka tidak ada bagian atas amil atas zakat yang diterima dan amil dapat menerima ujrah atas kegiatan penyaluran tersebut. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujrah, maka diakui sebagai penambahan dana amil. Maka jurnalnya itu adalah kas didebit pada penerimaan dana amil di kredit. Yang ketiga yaitu penurunan nilai aset zakat diakui sebagai pengurang dana zakat. Jika terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian amil, maka jurnalnya adalah penurunan nilai aset didebit pada aset non-kas di kredit. Yang selanjutnya yaitu zakat yang disalurkan kepada mustahik diakui sebagai pengurang dana zakat dengan keterangan sesuai dengan kelompok mustahik, termasuk jika disalurkan kepada amil sebesar jumlah yang diserahkan. Jika pemberian dilakukan dalam bentuk kas, maka jurnal adalah penyaluran zakat dan dana amil dan penyaluran dana mustahik dan amil di debit pada kas di kredit. Baiklah teman-teman, sekian penyampaian informasi dari saya. Saya selaku pemateri, jika ada salah mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.